وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memohon kepada Allah dengan doa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah istri-istriku, jadikanlah anak keturunanku menjadi orang-orang yang penyejuk hati, enak dipandang, indah dirasa. Penjelasan tentang itu seperti apa? Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, innal insana idza burika lahu fi halihi wa waladihi qurratu a'unuhu bi ahlihi wa 'iyalihi. Jadi sesungguhnya jika manusia itu diberkahi oleh Allah keadaan diri dan anak keturunannya, cirinya adalah hatta idza kanat 'indahu zaujatun ijtama'atu lahu fiha amanihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarganya itu, istri-istrinya dan anak keturunannya, disenangkan hatinya dengan keluarga dan kerabatnya. Jadi ketika hadir keluarga yang lain, berkumpul keluarga yang lain, saat bertemu, saat berkumpul itu, satu dengan yang lain itu dibuat bahagia. Ada keluarga kita yang datang ikut duduk bersama, tetapi keberadaan dia membuat kita tidak nyaman. Nah, ini persoalan. Dan kemudian disebutkan anak dan istri ketika suaminya melakukan ibadah kepada Allah, itu mengikutinya, ambil bagian. Ketika suaminya mencari nafkah, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kehidupan keluarganya, anak dan istri-istrinya itu ambil bagian untuk mendukung, mendapatkan rezeki nafkah yang halal itu. Makanya di sini adanya ta'awun satu dengan yang lain, suami, istri, anak saling mendukung untuk mendatangkan kebaikan, untuk hadirnya kebaikan dalam kehidupan keluarganya, itu pertanda bahwa istri dan anaknya itu adalah orang-orang yang qurrata a'yun, orang-orang yang indah dilihat, enak, nyaman dilihat, indah dirasa. Kemudian yang kedua, ini yang harus kita fahami, posisi keturunan kita, dzurriyyah kita itu adalah al-auladu sholihuna dzukhrun lil walidain fi yaumil qiyamati. Jadi anak-anak yang soleh, generasi Qur'ani, itu adalah merupakan investasi bagi kedua orang tuanya di hari kiamat nanti. Jadi anak kita itu adalah dzukhrun, tabungan, deposito yang akan kita dapatkan kebaikannya. Tidak hanya di dunia, tetapi sampai di hari akhir. Anak itu adalah tabungan bagi kita. Karena anak kita, keturunan kita itu adalah tabungan bagi kita. Kita harus jaga betul agar benar-benar pada akhirnya tabungan kita itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat yang menjadikan kita sebagai ayah dan ibu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan anak kita. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan agar anak kita benar-benar menjadi generasi Qur'ani, generasi
yang soleh, generasi yang solehah, itu harus mengacu kepada ayat yang sering kita dengar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Subhanallah, dalam surat Al-Imran ayat 110 ini Allah menyematkan sebutan umat yang terbaik kepada hambanya. Jadi kuntum khaira ummah. Dalam ayat ini yang disebut oleh Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Yang pertama kali tentu saja ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan sahabatnya. Ketika kita lihat dalam tafsir, ayat ini menegaskan bahwa kalian adalah umat yang terbaik. Wahai kamu Muhammad dan sahabat Muhammad semuanya. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi dan sahabatnya disebut sebagai umat yang terbaik karena karakter tiga ini dilakukan dalam hidup dan kehidupannya. Ketika berucap, ketika berbuat, bentuk ucapan dan perbuatannya Nabi itu adalah bentuk contoh, bentuk qudwah, bentuk perintah yang mesti diikuti oleh umatnya. Dan tentu saja kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Sesuatu yang mungkar, sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar terhadap aturan Allah, maka kemudian Nabi dan sahabatnya yang senantiasa muncul pada dirinya adalah mencegah kepada kemungkaran itu. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Tentu saja iman Rasulullah dan iman para sahabat itu adalah iman yang tidak tercampur dengan kemusyrikan. Maka kemudian dengan tiga hal itulah kemudian Allah menyebut sebagai manusia yang terbaik. Tentu saja harus kita fahami bahwa seseorang itu tidak sekonyong-konyong, tidak otomatis tahu ini ma'ruf, ini mungkar, beriman kepada Allah itu seperti ini. Bukan sesuatu yang kalau bahasa Jawa itu dibilang itu ujuk-ujuk beriman, ujuk-ujuk tahu. Jadi bukan sekonyong-konyong orang itu bisa beriman, orang itu tahu mana ma'ruf, mana mungkar. Tapi ada proses. Nah, proses yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi para pemirsa IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Quran dan juga pemirsa Madani TV dimanapun berada. Jadi yang perlu kita dudukkan di sini adalah ketika seseorang itu disebut menjadi generasi Qurani, generasi yang terbaik, generasi yang disebutkan khairul qurun, sebaik-baik generasi, khairun nas, sebaik-baik manusia. Allah yang memberi sebutan itu. Rasulullah yang memberikan sebutan itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan identitas bahwa kalian adalah umat yang terbaik,
ini yang kemudian harus kita fahami, harus kita pelajari. Apa yang ada pada diri Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya? Tadi poinnya 3 itu. Tapi kemudian untuk menjadikan kita tahu mana ma'ruf, mana mungkar. Bagaimana beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kalau kemudian Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada masaku. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ketemu Rasulullah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menyatakan masuk Islam, bersyahadat, dan kemudian dia mendalami, memahami Al-Quran. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah sahabat Nabi disebut sebagai umat yang terbaik karena yata'allamunal Quran. Jadi generasi Qurani adalah sahabat Rasulullah SAW, itulah yang menjadi contoh didikan Rasulullah sebagai generasi Qurani. Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah yata'allamunal Quran. Mempelajari Al-Quran tilawatan wa fahman. Jadi mempelajari bacanya sampai mendapatkan bacaan yang benar. Kalau belum benar, berupaya, berikhtiar untuk tahsin tilawah Al-Quran, untuk memperbaiki bacaannya sampai mendapatkan bacaan yang tartil. Bahkan kemudian ada dzauqul qiraah. Target yang didapatkan itu adalah citra rasa bacaan Quran yang indah. Kemudian wafahman. Tidak terbatas pada berupaya berusaha mentargetkan bacanya benar, tetapi yang berikutnya adalah sahabat Nabi dengan waktu, kesempatan yang lain berupaya berusaha untuk memahami isinya. Makanya kemudian ketika kita itu membaca bacaannya sampai mendapatkan yang benar, memahami isi Al-Quran sampai mendapatkan pemahaman yang benar, disitulah kemudian kita ta'arufan bimanhajillah. Diri kita, anak kita akan semakin mengenal manhaj Allah. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah manhajul hayah. Al-Quran adalah jalan hidup bagi kehidupan kita semuanya. Maka ketika kita melangkah, maka kita berupaya berusaha untuk mengkaji, memahami. Kita mengenal terhadap aturan-aturan Allah. Kita mengenal terhadap ayat-ayat Allah yang terkandung di dalamnya. Semakin kita memahami, disitulah kemudian taqwiman lil fikrah. Cara pandang kita, pola pikir kita, setiap kita punya ide, punya gagasan, akan menjadikan solusi, akan menjadikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita melangkah, karena kita hidup, menjalani hidup dan kehidupan dipandu dengan pemahaman kita yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka kemudian, kalaulah kemudian disebutkan takwiman lil fikrah itu adalah sesuatu yang akan berdampak, bernilai dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran secara benar. Mau mempelajari bacanya sampai mendapatkan bacaan yang benar, memahami isinya dengan pemahaman yang benar. Itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadikan cara pandang kita, pola pikir kita, cara hidup kita, cara menjalani hidup kita benar-benar dipandu, dibimbing oleh wahyu. Maka oleh karena itu kita harus bangkit. Menjadikan Al-Quran manhajul hayah. Jalan hidup dan kehidupan kita, dan kita berupaya, berusaha
sebagaimana sahabat Nabi mempelajari Al-Quran, memahami isi Al-Quran sampai mendapatkan bacaan dan pemahaman yang benar. Untuk berikutnya kita ikuti yang satu ini. حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي